Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa bulan yang lalu pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita semua sempat mendengar di media sosial tentang isu adanya matahari kembar atau dualisme kepemimpinan di kabinet Pak Prabowo Subianto. Ini memang kemudian isu ini mencuat ketika Pak Prabowo sudah memulai jalannya roda pemerintahan, tapi sepertinya kemudian ada beberapa menteri yang dalam tanda kutip menurut isunya lah titipan atau apa gitu kan, masih sowan ke mantan presiden yang lama, dan ini kemudian menimbulkan isu yang keluar yang kemudian jadi perbincangan publik, jadi perbincangan di masyarakat tentang apa yang disebut sebagai matahari kembar atau dualisme kepemimpinan di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Saya pun dulu ketika dengar berita tersebut tampaknya seperti agak kecewa lah gitu kan pada Pak Prabowo Subianto. Masa sih orang yang dulu saya mengidolakan Pak Prabowo Subianto ini sebagai sosok pemimpin yang cerdas, tegar, yang memang sepertinya kuat ya teman-teman. Tapi kemudian dengan berita tersebut dulu sempat kemudian ada sedikit rasa kecewa gitu kan. Dan kemudian masa berlalu, ternyata saat ini kita nemuin, saya juga bergembira banget ya menemui bahwasanya ternyata isu itu sekedar isu doang. Isu itu udah nggak relevan lagi apa yang dinamakan sebagai matahari kembar, apa yang dikatakan sebagai dualisme dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Itu udah nggak relevan gitu kan, dan itu memang mematahkan isu bahwa saya kalau ada orang yang kemudian bisa kemudian menguasai dan mengintervensi Pak Prabowo, sebagai yang notabene Pak Prabowo itu adalah presiden kita saat ini. Dan saya akhirnya juga menyadari itu bahwasanya Pak Prabowo terlalu pintar gitu kan, terlalu cerdas dan terlalu cerdik buat orang-orang yang merasa kemudian bisa menguasai ataupun mengintervensi Pak Prabowo. Dan ini terbuktilah gitu kan beberapa bulan belakangan ini bahwasanya Pak Prabowo ya tetap Pak Prabowo, dia tetap seorang yang memang cerdas, merupakan anaknya daripada Profesor Sumitro. Ini bapaknya aja profesor, dia seorang lulusan Akmil Magelang gitu kan, dia seorang jenderal, pernah menjadi komandan Kopassus gitu kan, pernah jadi Pangkostrat, kemudian saat ini turun di politik. Artinya orang yang memang kemudian ya memang ahli strategi juga gitu kan. Dan ini terbukti teman-teman ketika kemudian saya mulai kemudian terkaget-kaget ketika kemudian ada kasus yang kemudian mulai dibongkar terkait dengan para staf ataupun pegawai di Kemenkom Digi terkait dengan backingan ke judi online. Ini baru yang kecil, dan kemudian muncullah merembet, kemudian kejaksaan juga melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi di Kemendikbud yang jumlahnya fantastis ya, dari pengadaan laptop yang ini memang jumlahnya fantastis dan memang sampai triliunan yang memang terjadi di masa sebelum pemerintahnya Pak Prabowo Subianto gitu kan. Dan kemudian menyusul lagi KPK melakukan penyelidikan gitu kan terhadap dugaan korupsi di kuota haji ya, korupsi di kuota haji tahun 2024. Saat ini juga kita masih menunggu siapa tersangkanya itu kan. Yang ini memang dugaannya memang terjadi, ini kan memang kasus-kasus ini terjadi di rezim sebelum Pak Prabowo Subianto. Nyusul juga kemudian belum lama ini, beberapa hari yang lalu ada wamen yang terlibat kasus korupsi yang mereka tersangka pemerasan dalam penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan dan selamatan kerja di Kemenaker ya teman-teman. Semuanya diringkus, dan kemudian juga Pak Prabowo secara tegas dipotong, dikat gitu kan. Dikat, memang kemudian langsung diberhentikan.
Ini orang-orang ini yang memang kemudian dalam lingkar masalah ini memang punya rekam ya, mereka dalam tanda kutip gitu kan, terkait dengan masa pemerintahan yang lalu gitu kan. Yang jelas ini gambarin bahwasanya Pak Prabowo sepertinya juga memang punya pendirian yang kuat. Dia nggak bisa diintervensi orang lain, dia terlalu pintar buat orang dan terlalu cerdik, terlalu cerdas buat orang-orang yang mungkin merasa kemudian bisa menguasai, bisa kemudian mengendalikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap Pak Prabowo, dia orang yang cerdas, cerdik, dia seorang putra daripada seorang pegawan ekonomi Indonesia, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Jadi akhirnya terbukti lah gitu kan, bahwasanya isu tentang matahari kembar atau dualisme kepemimpinan di kabinetnya Pak Prabowo bubar semua gitu kan. Bahkan orang-orang yang mungkin diduga ya terlibat dalam apa yang dinamakan matahari kembar pastinya juga saat ini pastinya juga ketakutan dan pasti akan mepet ke Pak Prabowo gitu kan. Nggak ada lagi cerita dualisme atau matahari kembar di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Yang bermasalah pun Pak Prabowo gambarkan ketika wamennya ini bermasalah secara pidana kan, ini kasus Pak Prabowo mengatakan beliau tidak akan melindungi gitu kan, tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap orang-orang yang memang bermasalah, apalagi kasusnya korupsi gitu kan. Dan memang tegas langsung di-cut ya, diberhentikan. Ini menunjukkan bahwasanya sinyal-sinyal keberpihakan Pak Prabowo Subianto kepada suara rakyat dan sinyal keberpihakan Pak Prabowo untuk penegakan hukum seadil-adilnya di negeri kita ini. Dan perlahan-lahan ini pasti akan semuanya memang akan disisir dan ditebas habis di eranya Pak Prabowo Subianto. Saya yakin itu, walaupun memang itu suatu tugas yang berat dikala memang warisannya juga bukan cuma warisan masalah gitu, warisannya juga banyak, kemudian hutang negara kita yang memang menumpuk dan memang udah saatnya pembayaran bunga di masanya Pak Presiden Pak Prabowo Subianto gitu kan, dimana kemudian ada PR yang IKN yang butuh biaya banyak gitu kan, dikala memang saat ini geopolitik dan geoekonomi global pun lagi bermasalah. Tapi saya yakin memang kemudian pengalamannya Pak Prabowo Subianto sebagai seorang komandan ya, dulu Kopassus, pernah jadi Pangkostrat gitu kan, ini sebelum terjun ke politik memang sudah mumpuni, dia ahli strategi gitu kan. Kita masih ingat dulu ketika ada penculikan wartawan asing di Papua, di Mapenduma, Pak Prabowo turun langsung ya sebagai komandan Kopassus dan berhasil menumpas gerakan para penculik di bawah Kelly Quali. Dan itu yang memang kemudian diapresiasi ya, bahkan oleh Amerika diapresiasi itu kan, luar biasa. Artinya memang sangat bodoh sekali, sangat naif sekali kalau ada orang atau pihak-pihak yang berasa berpikir bisa mengintervensi, bisa menguasai Pak Prabowo Subianto. Dan saya gembira ya teman-teman, bahwa saya ternyata presiden kita saat ini merupakan presiden yang memang independen, yang kemudian kredibel, yang memang masih yang bisa dipercaya oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia, karena di pundaknya dia memang bebannya berat sekali kan. Walaupun saya yakin ketika Pak Prabowo memang mencanangkan perang total war kepada para koruptor gitu kan, dan ternyata memang kemudian ada yang di lingkar kekuasaannya juga terlibat gitu kan, pastinya juga lawannya juga berat ya gitu kan, karena memang pastinya juga oknum-oknum itu akan memberikan perlawanan gitu, perlawanannya walaupun mungkin diam-diam. Perlawanan yang paling memungkinkan saat ini adalah lewat media sosial yang mendowngrade pemerintahnya Pak Prabowo ataupun Pak Prabowo Subianto secara langsung lewat media sosial. Tapi saya pun berharap bahwasanya kita semua rakyat, warga negara jangan sampai mau kemudian diadu domba oleh oknum-oknum yang memang kita nggak tahu siapa. Dan Pak Prabowo menyatakan memang mungkin dari bantuannya kan memang dari asing yang memang mengadu domba seluruh elemen yang ada di negeri kita ini. Dan saya sekarang percaya gitu kan dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto, memang ada pihak asing yang kemudian juga dibantu oleh oknum-oknum ya yang ada di negeri kita ini, yang memang berusaha kemudian mengadu domba rakyat kita gitu kan. Memang harapan kita memang kedepannya sekarang mulai ada secercah cahaya lah, apalagi kalau kemudian kasus-kasus korupsi ini mulai kemudian bisa dibongkar. Itulah barometernya. Kalau kemudian kasus korupsi
Kemendikbud dan Kemenak, kemudian ada tersangkanya, barometernya udah jelas menuju akan perbaikan progresnya positif sekali ya. Itu menurut saya. Menurut teman-teman punya analisa yang lain, monggo silahkan tulis analisanya di kolom komentar ya. Matur nuwun teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.